Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Pak Itu dalam Psychology of Education. Pada kali ini kita akan membahas terkait pengukuran dan penilaian hasil belajar, atau yang biasa kita kenal dengan istilah mengevaluasi. Oke, dalam evaluasi di sini penting kiranya bagi seorang guru ya untuk mengetahui sebelum memberikan pembelajaran, mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswanya atau muridnya. Jadi mengevaluasi ini bukan berarti mengevaluasi yang seperti kita pahami sebelumnya. Ini lebih mengarah ke mengukur, seperti yang dikatakan oleh Sutrisno Hadi di sini. Pengukuran dapat diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya gejala. Nah, tapi kalau menurutnya Remes dari kata measurement, maksud dari kata to measure, yang berarti suatu kegiatan atau proses untuk menetapkan dengan pasti luas dimensi bla bla bla. Tapi kalau kita bahasa Inggris kan untuk ada 4 skill yang kita perlu tahui dari kemampuan anak-anak dalam berbicara, menulis, membaca dan mendengarkan, itu ya seberapa paham mereka. Lah ini gunanya. Jadi seorang guru itu tidak hanya bertugas untuk memberikan ilmu, tapi memberikan arahan yang tepat, kebutuhan yang tepat yang sesuai dengan kebutuhan siswa didiknya. Itu tugasnya, fungsinya evaluasi ini. Jadi sebelum ke sekolah kelas dimulai, sebenarnya harusnya guru itu di SMA ya terutama ya, itu memberikan semacam pretest atau tes sebelum prates gitu ya, sebelum diajarkan acara. Setelah itu dievaluasi juga melalui post test begitu. Itu yang sebenarnya. Itu ya paham ya fungsinya evaluasi. Jadi ini kita skip. Ini seperti yang Ani, Beni, Cica, Dedi ini melalui scoring ya. Biasanya skala untuk menilai itu macam-macam ya. Kalau teman-teman ini kan IPK, biasanya IPK itu kan ada grade 1 sampai 4 ya. Tapi kalau anak SMA 1 sampai 10, 10/100 begitu. Macam-macam. Kalau TOEFL itu ada yang sampai 500, itu tergantung ya. Ini seperti ini contohnya. Yang penting teman-teman itu tugas fungsinya guru itu untuk mengukur kemampuan gitu secara objektif gitu ya. Oleh karena itu saya jelaskan untuk norma ya, norma garis besar untuk mengukur ini tentunya karena manusia itu makhluk yang subjektif, apalagi teman-teman nanti guru itu biasanya itu lebih condong tidak netral gitu ya, karena manusia. Jadi tentunya untuk menilai seseorang itu harus menggunakan instrumen atau alat ukur yang pasti gitu. Jadi ada instrumen tes. Kalau jadi guru nanti teman-teman ada istilahnya itu kisi-kisi soal, yang mana kisi-kisi itu instrumen itu menjadikan baik tidaknya sebuah tes. Jadi bisa itu pakai skala Likert gitu ya. Kalau Likert scale itu ada rentan. Kalau nilainya 1 sampai 20 dispesifikasi kalau anak-anak tidak mampu misalkan menyebutkan kosakata 100 kosakata. Terus spesifik begitu, harus pakai kisi-kisi yang detail. Itu normanya harus bagus. Ya, ada istilahnya itu PAN, norma penilaian acuan, namanya penilaian acuan norma. Relatif atau penilaian acuan kelompok, yaitu penilaian yang dilakukan dengan membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa lainnya dalam kelompok. Lah, kalau kita kan di seorang guru itu ada istilahnya itu KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Biasanya itu di situ itu ditentukan oleh sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Tapi kalau menurutnya PAN ini seharusnya
alat ukur itu ditentukan melalui range nilai dalam satu kelas itu ya, dari yang terkecil sampai terendah. Nah yang paling besar nilainya berarti yang paling nilainya A, yang paling kecil nilainya C misalkan begitu kan, dari rentan nilai dalam kelasnya itu. Jadi kita tidak mengkatrol nilai. Jadi kalau KKM itu kalau di sekolah itu 75 ya kalau bahasa Inggris itu, tapi disuruh padahal nilainya itu 50 60 begitu ya, padahal nilainya 50 karena kontrolnya kan banyak. Nah ini fenomena ini sangat bisa diteliti oleh teman-teman meskipun masih semester 2 ya, sebagai penelitian itu kalau di Indonesia itu dasarnya nilai itu dari mana, jadi ukuran nilai itu dari mana KKM itu, padahal di luar negeri itu ya rata-ratanya itu 60 itu sudah sangat bagus, itu tingkat nasional 60 itu. Jadi nggak lulus kalau nilainya 30. Jadi KKM itu 30 per 100 ya, ini ngomongin 30 per 100. Itu 30 itu sudah lulus gitu. Teman-teman ini yang di Indonesia ini justru 75 itu melebihi KKM. Padahal kalau lihat literasi, tingkat literasi yang buta aksara atau buta tulis, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara itu ya, masuk tertinggi lah karena penduduknya juga banyak begitu. Nah tapi kenapa kok KKM-nya tinggi-tinggi begitu kan, itu kan tidak sesuai. Nah ini perlunya adanya penelitian, ada norma-norma dalam menilai, namanya ini PAN. Yang kedua ini ada lagi PAP ya, penilaian acuan patokan, dilakukan dengan membandingkan hasil belajar siswa terhadap patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kan ada namanya itu indikator utama dan indikator tambahan. Ada KI, ada KD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau itu anak-anak itu misalkan di dalam KI itu bilang anak-anak mampu menganalisis novel misalkan begitu. Kalau mampu berarti tujuan belajarnya itu sukses. Nah ini kalau nggak mampu bagaimana, kan ada patokannya. Nah itu dari patokan itu namanya PAP. Itu kita fokus ke B tadi, itu definisi dan pengantar sedikit ya, background dari Pak Iqlil. Sekarang kita masuk ke fungsinya. Kenapa sih fungsi kita mengevaluasi itu, fungsinya apa sih menurut psikologi? Agar siswa memperoleh kepastian tentang status dalam kelasnya. Jadi seperti tangga begitu ya. Jadi evaluasi itu ada perkembangan yang secara bertahap itu mereka tahu kemampuannya itu di mana. Ini level 1, level 2. Bukan berarti itu menjudge mereka itu tidak bisa, tidak. Mereka biar ada acuan pijakan. Saya itu harus belajar di bagian mana, terus besok itu bagian mana lah, itu namanya fungsi yang pertama, fungsi psikologis. Yang kedua fungsi didaktis, bagian didik keberhasilan maupun kegagalan belajar harus kan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Sebagai pendidik penilaian hasil belajar dapat menunjukkan jadi dalam fungsi didaktis ini terutama pada guru. Jadi dalam pembelajaran itu kan ada 4 komponen yang penting sekali ya. Pertama perencanaan, terus isi, proses, sama evaluasi. Kita kan belajar evaluasi. Tapi kalau menurut didaktis, nah di dalam proses pembelajaran, ketika kita membuat metode pembelajaran yang kurang tepat, tentunya bisa dievaluasi, ya kan? Jadi memiliki fungsi didaktis. Jadi tidak melulu metodenya itu ceramah saja, itu nanti bisa diganti pakai metode yang lain, pakai snowball rolling atau pakai macam ya gitu ya itu. Nah fungsi administratif nanti bisa berupa raport yang bisa dilaporkan kepada orang tua wali atau kepada kepala sekolah dan lain-lain ya. Oke, sudah itu cukup, tidak terlalu nanti itu masuk UTS ya ini. Menurut Rondick dan Hagen, tujuan dan kegunaan
penilaian pendidikan diarahkan dalam mengambil keputusan yang menyangkut satu, pengajaran, hasil belajar, diagnosis atau perbaikan, benar tadi sudah kita bahas. Penempatan tadi bisa masuk ke placement test, jadi sebelum anak-anak itu masuk ke sekolah dites untuk penempatan anak ini cocok di kelas unggul, kelas menengah atau kelas yang kurang, nah begitu, atau cukup. Nah ini untuk penempatan atau untuk seleksi, untuk ada beasiswa macam-macam ya, fungsinya macam-macam, ada bimbingan konseling, ada kurikulum, ada nah itu fungsi. Masuk ke C, evaluasi, sifatnya apa? Nah, sifatnya itu satu, tidak langsung untuk mengetahui kemampuan matematika. Ini matematika ya, kalau kita kan bahasa Inggris. Secara langsung mengamati secara fisik ya, cara mereka yang berpakaian yang rapi atau dahinya yang lebar. Ini kalau matematika. Ini saya kurang setuju. Penilaian tidak langsung ini kita sama kayak judge buku ya, dari covernya. Kita seperti mengejudge buku dari covernya. Tapi kalau anak-anak diterapkan ke anak-anak bisa ini, karena apa? Anak-anak itu jujur ya, tidak seperti orang psikologinya orang dewasa. Jadi sesuai dengan pepatah juga di Jawa, ajining rogo soko busono lah, begitu kan. Jadi bisa dilihat dari kita secara fisik. Ada ini ilmu yang mempelajari terkait psikologi fisik seseorang untuk mengetahui kepribadiannya bagaimana. Nah, ini indirect, penilaian tidak langsung. Kalau bahasa Inggris itu bisa kita lihat anak-anak ini suka di bidang mana. Oh, anak ini pendiam, suka berimajinasi. Oh, berarti arahnya nanti ke writing, menulis gitu ya. Oh, anak ini suka berbicara. Oh, anak ini fokusnya ke nanti public speaking. Nah, tergantung gurunya. Menilainya tidak langsung itu bisa dilihat dari anak ini pendiam atau suka bicara gitu kan kalau bahasa Inggris. Nah, bisa dikembangkan, diimprovisasi dari left hemisphere atau otak kanan atau otak kirinya yang mana yang dominan. Atau kuantitatif bisa dihitung melalui scoring angka, itu kuantitatif. Terus yang ketiga relatif, evaluasi pendidikan bersifat relatif, artinya setiap mengadakan penilaian kemungkinan jadi adanya perubahan. Dengan kata lain, penilaian tidak selalu sama, itu sifatnya memang ya. Jadi anak-anak misalkan di bahasa Inggris nilainya 9, tapi di matematika dia nilainya 6. Nah, itu kan tidak mutlak kita bisa melihat anak itu ahli gitu kan, macam-macam. Anak itu ahli di bidang psikomotorik, olahraganya bagus, kreativitasnya tinggi, tapi di bidang hitung-hitungan jelek, bahasa jelek. Nah, ini alasan kenapa kok anak-anak yang nakal, ini zamannya Pak Iqlil ya, teman-temannya Pak Iqlil yang nakal-nakal itu suksesnya lebih cepat. Karena apa? Karena berpikir kreatif. Dia itu harus berpikir sesuai yang dia bergerak, itu bukan berdasarkan perintah oleh gurunya, tapi dia itu harus bergerak sesuai. Dia kan dengan intuisinya dia, gitu. Berdasarkan kreativitasnya dia, begitu kan? Dia pemalas, temannya Pak Iqlil yang pemalas ini. Dia contoh aja pemalas itu ya. Dia akan berpikir bagaimana cara yang tercepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Beda dengan anak yang rajin. Jadi anak pemalas dan yang tidak pemalas itu belum tentu jelek, begitu. Intinya begitu, itu relatif. Tidak ada yang absolute truth gitu ya, tidak ada. Selalu ada sisi negatif dan selalu ada sisi positif. Manusia kan makhluk yang sempurna. Itu untuk mengevaluasi manusia itu tidak cukup dari satu sisi begitu. Jadi keseluruhan itu sulit. Namanya relatif. Ya, itu sudah, itu nanti sifat-sifatnya evaluasi gitu ya. Prinsip dasarnya bagaimana? Yang pertama, harus dilakukan secara kontinu. Masalah ini kontinu gimana ini yang mengarang. Jadi harus dilakukan secara terus-menerus biar konsisten ya. Kalau di dalam bukunya H. Douglas Brown itu ada istilahnya itu validity and reliability. Kalau validity itu
soal tesnya itu valid, ada yang prinsip dasar evaluasinya itu dia itu valid, tidak ada celah, tidak redundant, tidak membingungkan. Caranya bagaimana Pak untuk memvalidasi? Ada macam-macam ya. Yang pertama bisa diteskan di skala kecil, diuji cobakan di skala kecil, kelompok menengah, kelompok besar, baru di field teskan atau diteskan ujiankan asli, atau di ekspor dites uji validitasnya oleh ahli yang bidang sesuai dengan soalnya itu, diteskan ini bagaimana soalnya, ini bagus apa tidak, oh bagus, baru bisa, itu namanya valid. Lah kalau reliability ini namanya konsistensi atau continue. Misalkan begini, saya ujikan di kelas A nilainya rata-rata 60, saya ujikan lagi di kelas B nyata rata-rata juga 60. Lah ini namanya reliability ya. Atau juga bisa begini, saya teskan di hari pertama nilainya 60, terus saya hari-hari berikutnya saya teskan lagi gitu ya, nilai 60. Nah begitu ya, gitulah. Nomor 2, evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, secara menyeluruh ya. Terus objektif, udah paham ya teman-teman, tinggal dibaca nanti sendiri gitu. Diskriminatif begitu ya. Tadi ini sudah kita singgung terkait alat evaluasi. Alat evaluasi bisa berupa instrumen. Ini harus ada, kalau bisa itu, kalau sarannya Pak Iqlil itu harus ada istilahnya kalau nanti kalau jadi guru itu ada MGMP, ada kayak perkumpulan guru-guru bahasa Inggris di kota, kabupaten gitu, ada biasanya itu. Lalu di situ nanti itu merumuskan ini kira-kira yang bagus ini apa, bagaimana. Lah teman-teman jangan membuat sendiri untuk alat evaluasinya. Kamu adaptasi dari tadi itu soal dari MGMP, dari internet. Jangan kamu membuat sendiri, pasti kesulitan. Kamu mengadopsi dan mengadaptasi alat evaluasi yang sudah ada, begitu ya. Oke, lanjut. Alat evaluasi dibagi jadi 2 ya, non tes sama tes. Non tes itu berupa kuesioner sama interview. Apa sih Pak kuesioner sama interview? Nah ini kalau jelaskan ini ribet ya. Di kuesioner sama kuesioner itu seperti angket gitu. Kalau interview ya macam-macam. Di kuesioner sama interview ya, di interview kamu diwawancara begitu lah. Ada semi structured kuesioner, ada open ended, ada close ended, banyak sekali. Untuk mengetahui kemampuan seseorang kan tidak harus kita itu memberikan tes ya. Non tes pun bisa memberi pertanyaan, apakah ini apa kamu paham di mana, nggak paham. Ini kan biasanya kan yang paham lah, yang pahamnya yang mana, yang nggak paham tolong ditanyakan. Itu namanya sifatnya non tes ya, itu ya. Itu juga mengevaluasi, mengukur anak ini paham apa enggak lah. Kadang kan teman-teman yang jegide kayak diem lah, ini kan nggak tahu. Kalau diem ini kan paham tidaknya kan nggak tahu. Itu namanya non tes. Kalau tes itu ya ada performance, ada macam-macam ya. Ini nggak harus seperti ini ya. Ini itu sekedar apa, kalau dalam bahasa Inggris kan bisa verbal, non verbal, bisa kognitif, yang di grammar bisa psikomotorik untuk speaking ya, macam-macam kan. Nah, nggak harus seperti ini, bisa dikembangkan sendiri. Ini sudah, ini tidak usah terlalu banyak dijelaskan. Oh, ini ada tipe-tipe tes, ada true and false ya, benar salah, ada yang multiple choice, ada tes yang mencocokkan, matching test, ada analogi tes analogi untuk menjawab soal-soal yang dengan mencari bentuk sesuai dengan pengertian yang telah disebutkan terdahulu ya. Sinonim antonim itu juga analogi ya, dianalogikan, masuk analogi. Rearrangement, menyusun ulang, diacak terus buat kalimat misalkan begitu, itu rearrangement. Itu sudah dari Pak Iqlil. Jadi rangkumannya ini nanti saya jadikan tes UTS ya.
Terkait apa? Satu, informasi baik puan maupun kual yang telah dikumpul dalam sebuah dengan sebagai bahan. Oh jangan ini, bukan ini. Ini multiple choice apa disuruh jawab sih? Tidak usah ini ya, tidak usah ya, terlalu sulit ini ya, nanti memakan waktu ya teman-teman. Ini hari ini sudah selesai untuk psikologi pendidikan, fokus ke evaluasi, semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan pas UTS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.